Permisi. Iya, silakan masuk, silakan duduk. Dengan Kak siapa nih, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Naila Marisa Desiana, Bu. Bisa dipanggil Naila. Baik, dengan Mbak Naila ya? Iya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Naila sedang bersekolah di mana? Saya sekolah di SMK Negeri 1 Jati, kelas 11, Bu. SMK Negeri 1 Jati itu kalau boleh tahu di kabupaten mana ya? Itu di Kabupaten Blora, Bu. Oh, Blora ya. Baik, bagaimana nih perjalanannya Mbak Naila ke sini? Apakah ada kendala di jalan atau lancar? Alhamdulillah dari Blora menuju sini lancar-lancar saja, Bu. Baik, kita langsung saja ya. Iya. Dengan kedatangan Kak Naila ke sini, apakah ada permasalahan yang ingin Kak Naila sampaikan kepada saya? Iya, Bu. Saya ada sedikit masalah. Untuk itu saya kesini. Jadi masalah saya itu berkaitan dengan keluarga saya yang tidak setuju dengan hubungan saya. Itu dikarenakan apa ya, umur saya itu lebih muda daripada umur pasangan saya, dan pasangan saya itu terpaut cukup jauh, dan saya dengan pasangan saya itu tidak terbuka gitu loh, Bu, dengan keluarga saya gitu. Jadi hubungan kami itu seperti backstreet. Oh iya. Jadi permasalahan Mbak Naila itu bisa dikatakan kurang komunikasi dengan orang tua. Mbak Naila takut untuk terbuka dengan orang tua, takut jika orang tua itu menjadi penghalang dalam apa yang dilakukan Mbak Naila itu akan selalu salah gitu ya. Iya, Bu, gitu. Baik, bagaimana untuk melanjutkan sesi konselingnya lebih dalam, kita sepakati untuk sesi konseling berjalan selama 20 menit. Bagaimana, apakah bisa disepakati? Iya, Bu, bisa. Baik, bisa ya. Di sini Mbak Naila bisa membuat diri Mbak Naila itu lebih nyaman, lebih terbuka dengan saya untuk menceritakan permasalahan Mbak Naila lagi secara mendetail. Bisakah Mbak Naila menceritakan permasalahan Mbak Naila dengan terbuka dan mendetail kepada saya? Iya, Bu. Jadi saya mau cerita yang pertama dulu ya. Saya itu kan dulu sebenarnya itu kenalan biasa aja. Saya itu juga nggak tahu kalau bakal ketemu sama dia. Nah, di suatu tempat itu saya ketemu kan. Nah, di situ saya itu cuma kayak ngelihat dia dari jauh gitu loh, Bu. Wah, kok ini kayaknya orangnya tuh memang baik gitu, kayak suka menolong. Waktu itu tuh ada kayak nenek-nenek yang kesusahan gitu loh, Bu. Terus dia tuh nolong dengan ikhlas gitu, kayak saya tuh ternyuhnya di situ. Terus saya mikir kayak, oh, orang ini lembut gitu kan. Saya merhatiin aja, Bu, saya perhatiin terus dia. Tapi nggak berselang lama dia itu kayak tahu kalau saya itu memperhatikan dia. Kayak tiba-tiba dia itu menghampiri saya gitu. Dia bilang, kamu kok dari tadi kayaknya ngeliatin saya, kenapa ya gitu. Emang saya salah apa, atau mungkin ada itu. Saya jujur saya kaget ya, Bu. Terus saya bilang, enggak kok, tadi cuma memang kebetulan eye contact aja, emang ngeliatin aja gitu. Kok ada ya orang zaman sekarang tuh, saya kayak kagum aja gitu. Terus saya di situ tuh kayak akhirnya dia juga kayak ngobrol gitu loh, Bu. Dia ngajarin saya kenalan. Ya pertama-tama itu saya jujur saya takut, karena sebelumnya itu saya kayak nggak pernah gitu loh, Bu, dekat dengan laki-laki kayak untuk berhubungan atau pacaran atau apa. Saya itu kayak juga kalau misal dekat sama laki-laki itu paling keluarga saya atau teman saya gitu. Saya nggak pernah kayak gimana ya, kayak bergaul dengan laki-laki, karena memang keluarga saya itu mengkakang saya, Bu. Saya itu nggak boleh kayak terlalu dekat dengan laki-laki gitu. Ya, lalu Terus jadi saya itu kan di situ saya kenalan lah, Bu, ngobrol-ngobrol ya, biasalah ditanyain namanya dulu, orang mana gitu. Terus setelah lama ngobrol ya nggak lama-lama banget, Bu, cuma lumayan lah kalau misal obrolan ringan gitu. Kita itu terus tukaran sosial media kayak IG gitu. Jadi saya follow IG dia, dia follow IG saya gitu. Terus dia itu
pertama-tama itu DM saya gitu loh Bu, oh iya ini ya Mbak gitu, ini yang tadi gitu, iya ini saya gitu kan. Terus akhirnya DM chat selang beberapa hari lah, sekitar mungkin 1 minggu 2 minggu, itu dia itu minta nomor WhatsApp saya. Sebenarnya saya tuh kayak masih ragu gitu loh Bu, mau ngasih nomor WhatsApp saya itu gimana ya, nanti kalau misal apakah orang ini tuh baik apa enggak gitu. Jadi itu kayak ya saya masih mikir-mikir 2 kali, tapi mungkin saya juga mikirnya oh untuk silaturahmi aja, jadi saya juga udah nggak apa-apa, saya masih legowo aja lah, oke nggak apa, saya kasih nomor WA saya gitu kan Bu. Nah di situ di WA itu juga kita sering kayak chat, ya berkabar aja Bu, kayak misal oh iya lagi apa, gimana kabarnya gitu. Nah terus habis itu kok saya tuh kan juga namanya orang kan pasti ya punya rasa nyaman lah Bu, kita juga nggak bisa memungkiri itu. Terus dia itu kayak ngajak saya buat gimana kalau serius gitu kan. Saya juga masih bingung, sementara saya kan masih kecil juga. Di sisi lain usia dia tuh juga jauh di atas saya gitu loh Bu, saya takut gitu. Saya ini siap apa enggak. Terus akhirnya saya tuh ya udahlah nggak apa-apa, saya terima dulu. Mungkin saya tuh ngejalaninnya itu cuma main-main awalnya, cuma kayak udahlah daripada kasihan gitu kan. Terus ya saya nerima itu. Habis itu Bu, saya tuh kayak masih mikir gimana ya kalau misal nanti eh, orang tua saya tuh tahu, karena kayak saya tuh memang nggak boleh untuk berhubungan, apalagi saya juga belum menceritakan gimana sih background pasangan saya ini ke orang tua saya. Saya takut kalau misal nanti orang tua saya tuh kayak wah nggak baik ini, saya tuh takut kalau misal nggak direstui gitu loh Bu. Jadi kayak saya masih diem dulu. Terus akhirnya udah beberapa hari gitu kan ya, kenalan aja, kita kan masih chatan biasa. Terus di suatu hari itu memang saya tuh kan iseng-iseng cerita ke keluarga saya, gimana sih Bu Pak kalau misal saya punya kayak pasangan pacar gitu kan. Bapak ibu saya itu bilang ya jangan dulu, kamu masih kecil gitu, kayak menyarankan untuk tidak lah ya, kan juga masih orang tua saya tuh kayak mikir saya tuh belum bisa mengatasi emosi saya belum bisa mengatasi gimana nanti menyelesaikan masalahnya. Terus saya tuh ya udahlah nggak apa-apa, saya terima aja. Itu saya masih diem, kalau saya tuh juga nggak bilang langsung terang-terangan ke orang tua saya kalau saya itu punya pacar atau gimana ya Bu. Terus orang tua saya itu pertamanya kayak ya udah mulai curiga, karena tuh kan nggak mungkin lah Bu kita pacaran atau kita punya hubungan tapi diem-diem aja. Kita itu pasti kayak cerita-cerita, terus kayak telepon video call gitu kan. Nah orang tua saya itu pernah dengar gitu loh kalau pas saya telepon atau video call, terus saya ditanyain sama siapa sih kok ngobrol sendiri gitu kan. Terus saya kan juga bingung jawabnya sebenarnya di situ. Terus saya masih bohong sama orang tua saya, ya teman gitu. Terus saya tuh kan juga sebenarnya di sini tuh saya tuh bingungnya gini loh Bu, kan orang tua saya tuh nggak boleh. Jadi kalau misal saya terang-terangan gitu takutnya nanti tuh langsung dilarang keras, takutnya nanti malah saya harus memutuskan gitu loh Bu, harus kayak ibaratnya ngeblokir akses untuk kenal dengan dia lagi gitu. Saya cuma takut di situ, karena di sisi lain saya juga udah nyaman kan. Terus saya tuh masih mikir-mikir lagi. Nah terus selang 3 hari kalau nggak salah ya Bu ya, itu tuh pasangan saya ini bilang kalau misal gimana kalau kita sama-sama ngobrol ke orang tua kamu, nanti kita carilah jalan tengahnya gimana gitu. Saya kan juga masih bingung, saya sebenarnya nggak mau lah ya. Terus saya mulai hari itu saya coba izin ke orang tua saya, ya nanti dulu ya, nanti saya izin dulu kan, saya bilang gitu ke pasangan saya. Terus saya bilang gini, Pak Bu misal saya kayak pacaran, dia ini saya tuh deket sama cowok gitu, saya bilangnya gitu. Dia tuh umurnya lebih tua dari saya sekitar 4 tahun 3 tahun lah Bu gitu kan, saya bilang gitu. Terus dari situ ibu saya tuh udah kayak mulai udah nggak enak lah Bu, dari
responnya, dari ngelihatnya ke saya kayak udah nggak kayak nggak seneng gitu loh Bu. Terus saya juga ya udah berarti ini kayak tanda-tanda emang orang tua saya nggak suka gitu. Terus saya pikir kan, gimana ya, kok udah responnya dari awal tuh udah seperti ini gitu kan. Terus saya bilang gini kan ke orang tua saya, tapi dia baik Bu, dia udah kerja gitu kan. Eh, dia juga kuliah, dia kayak ya pokoknya baiklah Bu. Keluarganya juga maksudnya enggak kayak yang misal keluarga yang nggak lengkap atau gimana, enggak ya, dia keluarganya juga baik-baik, dia juga anak dari orang baik-baik. Jadi saya tuh kayak percaya aja gitu loh Bu. Terus orang tua saya tuh gini, "Hmm, ya kamu kan baru ngelihat satu sisi gitu." Kayak orang tua saya juga nasihatin saya kayak, iya kamu baru tahu satu sisi dia, ya namanya orang lagi senang pasti dilihatnya yang baik-baik terus, nanti kamu kalau dilihatin yang buruk malah kamu nanti yang kecewa gitu kan. Orang tua saya tuh kayak janganlah, pokoknya jangan, apalagi dia udah di atasmu jauh gitu loh. Jadi kayak yang carinya ya nanti nanti aja setelah lulus sekolah gitu kan, kamu juga masih sekolah, masih kecil. Ya pertamanya tuh saya tuh kayak nggak terima aja gitu loh Bu, kayak apa sih, orang saya kan juga punya hak untuk menentukan diri saya sendiri, saya pengen ini, saya pengen itu, kan terserah saya juga. Jadi saya masih mikir-mikir kayak ya udah sih, tapi ya gimana lagi gitu Bu. Saya terus diem di situ, saya diem kayak ya kalau orang kecewa gimana sih Bu. Jadi habis itu saya kan juga ditanyain juga dia orang mana, maksudnya kerjaannya apa, harus jelas gitu kan ya Bu ya. Terus di sisi lain terus orang tua saya tuh bilang gini, kenapa nggak ngomong ini dari awal, kan maksudnya kalau ngomong dari awal tuh baik gitu loh, maksudnya kita bisa membicarakan baik-baik nanti kedepannya itu bakal seperti apa, kamu boleh apa enggak gitu, jadi itu juga enak. Terus kalau sudah begini, kamu sudah terlanjur suka kan, kita sebagai orang tua juga nggak bisa melarang, tapi pokoknya sebisa mungkin saya itu disuruh jauhin gitu loh Bu. Saya kan katanya masih kecil gitulah. Terus saya juga mikir kayak gimana ya kalau misal saya harus jauh tuh, kayaknya ya untuk saat ini belum bisa, soalnya kan saya juga sudah nyaman gitu loh Bu. Terus gimana lagi nanti kalau misal saya harus, ibaratnya dia tuh pasangan saya tuh bisa menerima saya dengan cerita-cerita saya gitu. Jadi saya tuh kayak ya ngerasa lebih dekat aja, lebih senang karena saya punya tempat cerita gitu. Nah terus tiba-tiba kok orang tua saya bilang begitu kan, saya agak kaget sebenarnya. Terus orang tua saya itu kayak bilang juga Bu, kamu tuh jangan gitu, karena kamu tuh pasti gimana ya, orang tua dia itu juga pasti awal-awalnya juga baik, seperti kalau misal awal kenal kan pasti manis di awal gitu loh Bu. Nah gitu, jadi jangan gampang terpengaruh gitu, kamu tuh masih kecil, dia udah dewasa, pikiran kamu itu juga beda, orang tua saya tuh bilangnya gitu. Terus saya juga kan ya gimana ya Bu ya, saya jujur saya tuh kayak kecewa gitu sama orang tua saya, kayak pengennya tuh saya ya marah, tapi ya saya nggak bisa marah ke orang tua saya karena itu mungkin ya yang baik, orang tua saya juga tahu yang baik buat saya. Tapi ya kalau misal saya ditanyain kecewa atau enggak, ya jujur saya pasti kecewa, kecewa banget malah Bu. Saya kok dengan semudah itu gitu loh orang tua saya memutuskan untuk jangan berhubungan, padahal di sisi lain tuh orang tua saya tuh nggak ngerti gimana perasaan saya, apakah orang tua saya itu tahu gitu loh, kan orang tua saya juga nggak tahu gimana cerita saya, gimana keseharian saya. Orang tua saya tuh kalau misal saya cerita juga responnya tuh kurang baik. Jadi saya tuh kan juga mencari-cari tempat untuk apa ya Bu ya, kayak buat bercerita, bertukar cerita, berkeluh kesah gitu. Terus habis itu kan saya juga bingung gitu loh Bu. Di satu sisi saya butuh tempat cerita, di sisi lain saya juga harus ngerti orang tua saya itu seperti apa gitu. Jadi gitu Bu, saya tuh bingung berkomunikasinya aja, kayak gimana ya, saya harus ngomong seperti apa lagi sih ke orang tua saya. Baik. Jadi kalau boleh tahu,
apa nih yang Mbak Naila rasakan ketika Mbak Naila sendiri mengalami permasalahan tersebut. Terus apakah ada teman atau sahabat yang sekiranya itu Mbak Naila itu bisa mengungkapkan permasalahan Mbak Naila kepada teman atau sahabat Mbak Naila? Kalau saya sih untuk tempat cerita ya Bu ya, untuk berkeluh kesah pasti ada. Saya tuh punya 3 sahabat, itu namanya tuh Mbak Aldia, Mbak Wahyu sama Mbak Ani. Dia itu menurut saya ya gitu Bu, pasti ngasih solusi yang terbaik buat saya. Cuma kadang tuh gimana ya, saya kan juga dikasih solusi, otomatis saya juga harus berani mengungkapkan dan melakukan solusi itu. Tapi di sisi lain saya itu nggak berani Bu, saya belum berani untuk melakukan solusi itu yang diberikan oleh teman saya juga selalu bilang kayak udahlah kamu komunikasi aja sama orang tuamu yang baik-baik gitu kan, deketin orang tuamu. Tapi saya itu belum berani gitu loh Bu untuk mendekatkan diri ke orang tua saya, untuk berkomunikasi lebih jauh dengan orang tua saya itu saya nggak berani gitu Bu. Baik, jadi Mbak Naila itu masih merasa bahwa Mbak Naila itu belum bisa berkomunikasi dengan orang tua, belum bisa mendekatkan diri dengan orang tua, uh, takut terlebih dahulu entah apa yang akan dikatakan oleh orang tua, begitu ya? Iya Bu, saya kayak mikir nanti kalau misal saya ngomong A, apakah orang saya juga akan setuju dengan pendapat saya? Nanti kalau misal tidak setuju tuh gimana? Saya tuh takut gitu loh Bu komunikasinya. Jadi kayak untuk sekedar ngobrolin hal-hal ringan saja saya nggak berani, apalagi untuk hal seperti ini kan ini berat banget gitu loh Bu. Jadi saya belum berani untuk mengungkapkan itu semua ke orang tua saya. Jadi perasaan Mbak Naila nih kalau mengenai permasalahan Mbak Naila perasaannya tuh gimana? Apakah sedih atau kecewa banget atau marah kepada orang tua karena sikap orang tua yang seakan-akan itu langsung menolak tindakan yang dilakukan Mbak Naila? Ya kalau kecewa pasti saya kecewa Bu. Jujur saya kecewa karena saya tuh udah terlanjur suka terus tiba-tiba kayak ada penolakan gitu. Jadi kan siapa sih Bu yang kalau misal kita udah seneng ngelakuin sesuatu tiba-tiba di stop gitu aja, kan saya juga kecewa, sedih saya jujur. Terus tapi kalau misal untuk marah enggak sih Bu, saya soalnya juga mikir dua kali lipat lagi kayak oh ya mungkin orang tua saya tuh jagain saya tuh dengan cara seperti ini, orang tua saya tuh mungkin ya tahu yang terbaik untuk saya gitu. Jadi saya lebih ke ya udahlah nggak apa-apa, mungkin memang orang tua saya ingin menjaga saya aja gitu. Baik, uh, begini, kalau Mbak Naila nih bisa membayangkan bagaimana jika Mbak Naila itu berada di posisi orang tua Mbak Naila yang sekiranya itu anaknya tidak bisa mengungkapkan apa yang dilakukan, padahal memang orang tua pada dasarnya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ya kalau saya sebagai orang tua yang memiliki anak yang sifatnya seperti saya Bu ya, seperti ini, saya pasti juga bakal gimana ya Bu, kecewa sih pasti. Soalnya itu kalau misal anak nggak terbuka ke orang tua itu kan juga jadi beban pikiran orang tua. Kok anak ini kok nggak pernah cerita, kan harusnya kenapa harus ditanyain gitu kan. Jadi saya mikirnya gitu Bu, pasti saya juga kecewa karena sebagai orang tua pasti pengen orang tua tuh juga pengen anaknya deket dengan orang tuanya gitu loh, jadi pengen terbuka. Jadi gitu Bu, saya juga nanti kalau misalnya punya anak, saya pengen anak saya tuh lebih terbuka ke saya, jangan pokoknya tuh setiap ada problem ya harus diceritakan gitu loh. Baik, jadi dari cerita Mbak Naila itu kan Mbak Naila bisa mengkomunikasikan lagi dengan orang tua, lebih terbuka lagi dengan orang tua. Apa yang dirasakan Mbak Naila itu bisa disampaikan dengan orang tua, karena memang orang tua kan tidak akan langsung menjudge anaknya bahwa apa yang dilakukan anaknya itu akan buruk. Dan Mbak Naila itu bisa meyakinkan orang tua bahwa apa yang dilakukan Mbak Naila itu memang tidak memiliki hal negatif, yang dilakukan itu memang positif. Jadi Mbak Naila bisa meyakinkan orang tua lagi bahwa apa
yang Mbak Naila lakukan dalam hubungan itu memang positif dan tidak mengganggu Mbak Naila dalam belajar begitu ya. Iya Bu. Jadi saya juga pengen saya tuh sebenarnya pengen ngungkapin gitu loh Bu, kayak saya tuh bisa, dia itu membawa pengaruh baik buat saya, bukan pengaruh buruk. Jadi saya tuh pengen membuktikan itu aja ke orang tua saya gitu, dan malah orang tua saya kan terus langsung ada penolakan kan, jadi saya ya gimana gitu Bu. Baik, karena makanya dengan adanya penolakan itu Mbak Naila bisa lebih terbuka lagi, meyakinkan orang tua, karena kalau orang tua sudah yakin dan percaya dengan Mbak Naila kan orang tua bisa memberikan penyetujuan, memberikan restu kepada Mbak Naila bahwa yang dilakukan Mbak Naila itu memang positif begitu ya. Iya Bu. Baik, saya juga merasa senang bahwa Mbak Naila itu sudah bisa menceritakan permasalahan Mbak Naila kepada saya, mengenai apa ini yang dirasakan Mbak Naila dan permasalahan-permasalahan Mbak Naila bisa dibicarakan dengan saya. Iya, saya pasti akan lebih terbuka lagi untuk cerita-cerita kesini. Mungkin beberapa waktu lagi saya akan apa ya Bu ya, kayak menceritakan perkembangan saya dengan peningkatan saya. Baik, untuk selanjutnya Mbak Naila bisa menceritakan lagi perkembangan Mbak Naila nih, apakah sudah berhasil mengkomunikasikan dengan orang tua atau Mbak Naila itu bingung nih apa yang harus dilakukan lagi, bisa dibicarakan dengan saya, mau lewat chat WA atau mau konsultasi langsung kepada saya juga bisa. Baik, untuk sesi konseling ini kesimpulannya permasalahan Mbak Naila itu mengenai kurangnya terbuka dengan orang tua, takut apa yang dilakukan Mbak Naila itu tidak disetujui oleh orang tua begitu ya. Iya Bu. Baik, kalau boleh tahu nih Ibu, bagaimana perasaan Mbak Naila sebelum dan sesudah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Sebelum mengikuti sesi konseling pada hari ini ya Bu, jujur saya tuh masih bingung gitu loh Bu, kayak apakah saya berani nanti mengkomunikasikan dengan orang tua saya, gimana nanti kita mencari jalan tengahnya, solusinya. Dan setelah saya ikut sesi konseling ini, sepertinya saya akan lebih berani berkomunikasi kepada orang tua saya, karena ya ini adalah jalan satu-satunya gitu loh Bu. Saya harus lebih dekat dengan orang tua saya harus berkomunikasi lagi dengan orang tua saya gitu. Baik, jadi untuk kedepannya Mbak Naila bisa lebih dekat lagi dengan orang tua, lebih akrab lagi, lebih terbuka dan bisa membuka diri Mbak Naila lagi dengan orang tua, karena memang orang tua kan menginginkan yang terbaik untuk anaknya, begitu ya. Iya Bu. Oke, untuk sesi konseling pada hari ini apakah bisa saya akhiri karena waktu juga sudah berjalan selama 20 menit. Iya, bisa Bu. Baik, untuk kedepannya jika Mbak Naila bingung nih mau cerita ke siapa, bisa bicara dengan saya begitu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih atas kedatangan Mbak Naila, semoga permasalahan Mbak Naila bisa terselesaikan dengan baik. Iya Bu, amin. Ya, saya kalau begitu juga berterima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita-cerita saya, kalau kesah saya, juga mengambil langkah yang baik itu loh Bu, mengambil respon yang baik, terus memberikan solusi yang pas menurut saya gitu. Jadi saya juga berterima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya, hati-hati Mbak Naila, Iya, Bu. hati-hati di perjalanan, semoga Iya. selamat sampai tujuan. Terima kasih ya Bu. Iya, sampai jumpa. Iya.